Forgiveness terapi ini gampang. Satu, kita diminta untuk relax dulu. Cara relax paling gampang adalah, Bu, kalau Ibu duduk di kursi, Ibu nyender ya. Sender dulu. Relax. Kenapa? Karena kalau kita relax, otak kita bisa terakses. Langkah kedua, tetap tarik nafas. Karena tarik nafas itu pintu masuk pikiran bawah sadar. Baik, kita tarik nafas dulu, Bu. Dari hidung ya, Bu. Buang lewat mulut. Terus ngomong dalam hati, waktu dihembuskan Ibu ngomong, relax. Ya. Oke, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Terus ngomong juga dalam hati, relax. Terus sekali, Ibu boleh tutup mata, buka mata juga boleh. Ya, untuk nafas ini, tapi nanti akan kita lakukan sebaiknya tutup mata. Ya. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Panjang, tahan sebentar, baru buang lewat mulut. Bilang semakin rileks. Bagus sekali ya. Silakan baca ta'awuz dan basmalah buat teman-teman muslimah, dan buat teman-teman yang lain silakan menyebut nama Tuhan ya. Kemudian minta izin sama Allah, izin ya Allah, ya Tuhan, saya mohon izin untuk melakukan terapi memaafkan. Ya Allah ya Tuhan, atau mau pakai bahasa Inggrisnya, izinkan saya untuk forgiveness therapy. Forgiveness therapy. Oke. Ibu, pada saat kita memaafkan, harusnya kita idealnya adalah langsung memaafkan orang itu, tetapi ternyata cara seperti itu kurang efektif. Malah yang lebih efektif adalah maafkan diri sendiri terlebih dahulu. Caranya adalah hadirkan seolah-olah di depan Ibu ada diri Ibu. Hadirkan seolah-olah dia hadir di depan Ibu. Entah Ibu melihat langsung seperti yang Ibu lihat seperti sekarang, atau Ibu seolah-olah, saya nggak lihat Bu Aisyah, tapi saya rasa di depan saya ada saya. Bagus. Jika Ibu sudah menghadirkan diri Ibu, Ibu katakan, ya Allah, ya Tuhan, saya maafkan diri saya. Sebut nama Ibu yang lengkap. Kemudian Ibu seolah-olah bicara sama diri Ibu. Wahai, sebut nama Ibu. Saya maafkan kamu. Atau Ibu sebut, saya maafkan, sebut namanya Ibu. Bisa pakai kamu, bisa sebut nama. Seolah-olah Ibu bicara sama diri Ibu di depan Ibu. Saya tahu engkau sudah begitu berusaha bertahan dalam rumah tangga ini. Sudah begitu tegar menghadapi suami, menghadapi anak-anak. Sudah begitu ikhtiar dalam memanage kamu punya emosi. Saya maafkan kamu. Dan lihatlah seolah-olah diri Anda yang di depan Anda mengangguk-ngangguk. Bahkan dia tersenyum pada Anda. Dan dengarkan seolah-olah dia mengatakan terima kasih. Terima kasih, engkau mengerti diri. Engkau memahami diri. Dengarkan seolah-olah dia menjawab seperti itu, atau lihat seolah-olah dia menjawab seperti itu, atau rasakan bahwa dia mengatakan seperti itu. Diri Anda mengatakan seperti itu pada diri Anda yang saat ini sedang duduk di depannya. Bagus. Dan sekarang lihatlah dia mendekat dan Anda memeluk diri Anda sendiri. Katakan terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku mohon kekuatan untuk diriku ini. Aku mohon kesabaran untuk diriku ini.
Aku mohon keikhlasan untuk diri. Aku mohon ampunan untuk diri. Bagus, sekarang lepaskan diri Anda. Biarkan diri Anda kembali masuk ke dalam diri Anda yang saat ini sedang duduk untuk berdialog jiwa dengan diri Anda sendiri. Bagus. Dan sekarang berikutnya Anda hadirkan, adakah orang yang saat ini betul-betul Anda ingat dan Anda niatkan untuk memaafkannya, dan juga Anda niatkan untuk meminta maaf karena belum sempat untuk mengunjunginya, atau Anda masih ragu untuk mengucapkan langsung permohonan maaf. Jadi bisa Anda maafkan atau Anda memohon maaf atau keduanya. Sekarang hadirkan dia. Seolah-olah ada di depan Anda. Dan sekarang bicara padanya. Katakan, saya maafkan, nah sebut nama. Saya maafkan kamu, atau saya maafkan, sebut. Anakku kah, suamiku kah, adikku kah, tetanggaku, sebut namanya. Saya maafkan kamu. Terus katakan, ya Allah ampuni dia. Sebut namanya. Ya Allah ampuni dia. Lagi, kalau Anda rasanya masih ada kekesalan, Anda buang lagi kesalahan itu dengan tarik nafas. Buang. Biarkan kesal itu keluar dulu dari mulut Anda. Lalu katakan lagi, saya maafkan kamu, wahai. Sebut namanya. Ya Allah ampuni dia, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Sekali lagi ya. Ya Allah, saya maafkan kamu, wahai. Sebut namanya. Dan ampuni dia, ya Allah. Sebut namanya. Ya Allah. Apabila Anda masih sangat marah dan masih merasa kelakuan-kelakuan, perilaku orang yang di depan Anda masih sering memunculkan luka di pikiran perasaan karena perangainya, maka Anda boleh nanti tiup dan bayangkan perangai, kebiasaan yang negatif terhadap orang ini yang Anda tidak suka keluar dari badan orang tersebut. Ini yang disebut object imagery. Teknik ini juga ada di teknik self-healing. Ya. Baik, sekarang ya, Anda rasakan dulu apakah perangai negatif dia yang masih Anda rasakan sampai sekarang. Sebut, ya Allah, orang ini, atau sebut namanya, perangainya yang masih membuat saya sering terluka adalah, sebut nama, apa perangainya ya, apa tingkah lakunya. Maka saya mohon ya Allah, angkat tingkah laku ini, angkat perangai ini, angkat sifat-sifat buruknya ini. Ya baik, tarik nafas panjang dari hidung Bu, dan tiup ke depan seolah-olah meniup orang itu. Dikembungkan ya Bu. Dan visualisasikan Anda melihat ya perangai yang tadi Anda sebut pelan-pelan keluar dari otak orang ini, dari badan orang ini, naik ke atas. Ya, bayangkan dulu. Bagus lagi, setelah terkeluar dari ke atas, perangai itu masuk ke dalam tanah. Terserah Ibu dalam bentuk warnakah, hitamkah, atau tulisan. Lagi ya. Ya Allah, angkat ya, angkat perilaku, kebiasaan, perangai. Sebut namanya. Bagus, tarik nafas panjang. Dan tiup. Lihat apakah warna, apakah tulisan dari perangai itu setelah keluar ke atas turun ke tanah. Lagi ya. Ya Allah, angkat perangai, perilaku, sikap-sikap buruknya atau sikap-sikap negatifnya orang ini, sebut namanya. Pas waktu kita bilang orang ini, tarik nafas panjang.
Tiup. Bagus sekali. Yang masih terasa silakan lakukan 1 atau 2 kali lagi. Tarik nafas panjang, tiup langsung. Bayangkan keluar, masuk ke tanah. Lagi, sekali lagi, tarik nafas panjang. Tiup. Masuk ke tanah. Bagus sekali, dan lihatlah orang itu juga tersenyum pada Anda. Dan sekarang, apabila orang tersebut adalah orang yang sangat dekat pada Anda, apakah itu pasangan hidup, apakah itu anak, apakah itu adik atau saudara kandung, apakah itu orang tua, ayah bunda kita, apakah itu ayah bunda mertua, apakah itu ipar Anda yang hari ini di depan Anda, masing-masing Anda yang tahu. Anda bayangkan dari jantung Anda, keluar gelombang menuju jantungnya. Menuju jantung. Bagus sekali. Setelah itu, buat yang muslim kirimkan Al-Fatihah dan salawat. Buat teman-temanku yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, silakan Anda sampaikan dalam doa dari agama Anda. Bayangkan gelombang yang datang dari jantung Anda menuju jantung atau kolbu orang yang ada di depan Anda. Kemudian setelah itu Anda sampaikan bahwa saya telah memaafkan Anda. Sebut namanya. Dan bila orang ini suamika atau anak atau muhrim Anda, bayangkan orang ini memeluk Anda dan mengucapkan terima kasih engkau memaafkan aku. Dengarkan itu. Terima kasih engkau memaafkan aku. Terima kasih engkau. Bagus sekali, dan sekarang lepaskan dia. Rasakan dia tersenyum melambaikan tangan pada Anda, dan Anda pun juga tersenyum atau mengangguk-ngangguk. Bagus sekali ibu-ibu, sekarang tarik nafas sekali lagi. Buang lewat mulut. Baik, saya akan hitung 1 sampai 3, dan pada hitungan ketiga, ibu-ibu buka mata perlahan-lahan, rasakan Anda sangat lapang, sangat nyaman, dan terasa betul-betul sangat memaafkan. 1, 2, 3. Buka mata perlahan-lahan ibu. Ya, bagus sekali. Ya, caranya gampang begitu aja. Dan bila masalahnya berat sekali, teknik ini diulang 7 hari berturut-turut untuk orang yang sama. Tapi setiap melakukannya lagi, maafkan dulu diri kita lagi, hadirkan kita. Gitu. Bu Aisyah, lebih dari 1 orang ini nggak apa-apa Bu, ibu bikin list, boleh. Sekali terapi antara 5 sampai 7 orang boleh. Tapi tentu butuh waktu agak lama. Karena setiap 1 orang lakukan tadi 1. Intinya adalah ibu bisa mengatur kalimatnya. Yang penting adalah saya maafkan engkau, sebut namanya. Dan kalimat berikutnya, ya Allah ampuni dia, sebut namanya. Itu 2 itu inti. Selebihnya ya ibu dialog saja terserah. Kalau masih rasanya aduh ya saya nggak suka banget itu Bu Aisyah. Kalau saya ngomong dia mukanya mengkerut. Ada kan yang suami gitu ya. Kita udah ngomong baik-baik dia gini. Apa? Ada yang kayak gitu kan, kita jengkel banget dengan sikap suami kayak gitu. Nah itu ibu buang pakai ditiup. Ya, habis itu bayangkan setiap kita ngomong dia tersenyum. Ya, jadi begitulah forgiveness. Ini juga teknik untuk menyamakan frekuensi antara pikiran, perasaan, dan emosi yang di tengah otak kita. Ya, kurang lebih seperti ini Bu. Mudah-mudahan teknik ini, jadi kalau mungkin ilmunya, knowledge-nya ibu sih bisa baca aja dari buku-buku ya. Tapi teknik simpelnya kayak gini. Karena tadi kan ditanya bagaimana secara simpel ini. Inilah salah satu forgiveness terapi yang sangat simpel, sangat mudah. Hanya memang ada orang bisa membayangkan seolah-olah betul-betul melihat.
itu namanya visualisasi visual. Ada orang yang malah dia tidak lihat tapi dengar suara. Itu namanya visualisasi auditori. Ada orang yang nggak ngelihat dan nggak dengar tapi pokoknya rasa ada dia di depan saya gitu. Ini namanya visualisasi ya, kinestetik. Ya. Jadi sekali lagi, ngapain sih sambil dibayang-bayangin Bu Aisyah? Itu kerja otak kanan. Kenapa? Kenapa kanan harus pakai? Karena jantung sebelah kiri. Dan tubuh yang kiri yang atur otak kanan. Tubuh yang kanan yang atur otak kiri. Kalau hanya kita bilang, saya maafkan dia, Fulan bin Fulan, itu kita bicara, baru kerja otak kiri. Pesannya baru jalan di sebelah kanan. Padahal tadi yang kuat adalah jantung. Jantung ada di tubuh kiri kita. Tubuh yang kiri yang atur kanan. Maka untuk mengaktifkan otak kanan, salah satunya adalah membayangkan seolah-olah. Ini namanya visualisasi. Atau kalau ibu sulit membayangkan, lihat fotonya. Karena salah satu kerja otak kanan adalah lihat gambar, lihat foto. Makanya ibu, di HP ibu harus ada foto suami dari depan, tampak kanan, tampak kiri ya Bu. Jadi kalau ibu mau ngedoain, ibu susah ngebayangin, tinggal buka aja fotonya. Ya, ibu misalnya ada kesel sama perangai suami, ibu tiup aja foto dia. Gitu. Ya. Karena ini teknik dan ini sangat-sangat diakui oleh riset neurolinguistik program di otak kita. Sampai nggak Bu Aisyah, kira-kira sinyal ini sampaikah kepada orang yang kita doakan tadi? Sampai Bu, sampai. Karena apa? Karena ya sinyal kita yang ini nih, sinyal kita nih Bu ya, ini maaf. Sinyal ini sampai. Tadi kenapa sih harus membayangkan? Karena ini ada ini Bu, nih. Ya. Tubuh yang kiri yang atur kanan, tubuh yang kanan yang atur kiri. Jantung yang kita mengharapkan frekuensinya 5.000 kali, itu dia ada di kiri. Maka harus dibayangin. Berdoa juga gitu Bu. Kalau doa, kalau ibu cuman kalimatnya saja, baru otak kiri kita yang jalan, pesannya baru jalan di tubuh kanan. Belum power. Karena yang nanti membroadcast power, walaupun tubuh bisa membroadcast, yang power itu adalah jantung. Maka ini harus pakai kanan. Mengaktifkan otak kiri kanan, inilah yang disebut khusyuk. Khusyuk. Ini yang neliti namanya Dr. Roger Wolcott-Sperry. Dia seorang neuropsikologi. Ya. Sehingga ya ada istilah kita pada saat kita melafazkan kalimat itu istilahnya afirmasi. Itu otak kiri. Ya. Pada saat kita membayangkan istilahnya visualisasi. Jadi pada saat kita berniat, berdoa, forgiveness seperti tadi, pakailah teknik ini, afirmasi, visualisasi. Ya. Maka apa yang terjadi? Ini akan ya langsung gitu sampai ke orang itu. Untuk lebih khusyuk dalam melakukan doa atau beribadah lainnya, maka setiap kalimat yang diucapkan baik secara sir itu artinya dalam hati ya Bu, atau zohir, dilafazkan sedikit. Segera visualisasikan kalimat tersebut agar sampai ke jantung dan terbroadcast ke alam semesta. Ya, ingat, kekesalan juga bisa terbroadcast, tapi untung cuman sebentar. Maka tadi kita boleh ngomong, saya kesel sama kamu karena ini. Tapi saya maafkan kamu, makanya langsung kita bisa revisi. Jadi yang pergi itu adalah kalimat saya maafkan kamu. Kekesalan gak jadi pergi. Inilah makanya dalam terapi boleh kita ngomong dulu bahwa saya kesel kamu gara-gara ini. Boleh. Tapi setelah itu, setelah kita buang-buang pakai tarik nafas, hembuskan, saya maafkan kamu. Nah ini malah yang pergi. Sampaikan ke mereka, sampai. Rasakan mereka, rasa. Tapi tidak usah kita telepon suami kita, ayah rasa nggak? Tadi aku forgiveness buat kamu. Nggak usah juga ya Bu, supaya ini menjadi misteri kita. Inilah kekuatan doa. Ya, inilah yang disebut kita menggunakan gelombang koheren untuk hal-hal yang enak dan baik. Ya, kita delete gelombang inkoheren untuk membawa pesan was-was dan galau. Ya. Kalau tubuh yang keluar dari mana Bu Aisyah? Di bawah kulit ini ada lubang-lubang Bu, dia keluar. Dan lubang ini berputar, terutama yang di jantung. Ini lubang itu berputar
yang berlawanan arah jarum jam. Ya, seperti kalau kita bertawaf di Ka'bah itu. Ya, jantung paling kencang nih, makanya gelombangnya paling kencang. Tubuh lain juga begitu, tapi jantung paling kencang. Ya. Nah, sehingga inilah doa, pada saat kita lafazkan doa, otak kita tersambung neuronnya, ya. Dan jantung kita juga tersambung neuronnya. Dan doa ini bukan hanya tersambung di otak dan tersambung di kolbu, dia jalan di badan kita karena sistem saraf kayak kabel listrik. Maka seluruh tubuh jadi lebih nyaman. Karena terkadang memori-memori kekesalan, dia bisa tersimpan juga di sel-sel tubuh. Maka kadang tengkuk berat, punggung berat, ya, dada berat. Itu karena memori-memori bukan hanya ada di otak, dia energinya. Bukan memorinya tapi energinya, dia masuk ke sel-sel tubuh. Itulah kita, dengan kita memaafkan, lama-lama ringan tuh. Belakang tadinya sakit agak ringan. Mau dikasih balsem boleh juga, tapi kalau balsem dia hanya untuk otot. Tapi energi yang ada di otot di sel itu kita keluarkan dengan cara tadi forgiveness atau dengan mendoakan. Ya. Sehingga satu orang saja yang berdoa itu kenceng sekali dan dia tembus ruang dan waktu. 2 orang yang berdoa makin kencang, 3 orang yang berdoa, 4, 5. Makanya mengapa tadi saya bilang bahwa ayo kita sama-sama, mumpung kita rame-rame hari ini, kita bersama-sama ada 339 orang yang ada di Zoom ini, atau disebutnya jamaah Zoomiyah gitu. Dan mungkin ada yang di YouTube, jamaah YouTubiyah. Makanya pada saat tadi kita sama-sama forgiveness, maka sinyal kita saling tolong menolong. Jarak jauh Bu Aisyah, iya, karena sinyal ini menembus ruang waktu. Siapa yang bilang? Ilmuwan. Salah satunya Richard Feynman. Apa dia bilang? Fenomena alam yang berkaitan dengan energi yang erat kaitannya dengan fisika kuantum. Jadi ilmu ini namanya ilmu fisika kuantum. Ya, di mana energi dapat menembus ruang dan waktu. Baik energi gelombang yang dibuat manusia, yaitu Zoom dan YouTube, ini aja kita bisa nembus, apalagi energi yang diciptakan Tuhan. Ya. Maka dari jauh pun kita, walaupun jauh begini, ya, berpadulah energi digital dengan energi spiritual kita, teknologi digital dan teknologi spiritual kita, maka doa yang tadi sama-sama kita lakukan. Yang tadi sama-sama kita lakukan ini saling tolong menolong. Ya, inilah enaknya kalau bersama-sama, ya, walaupun dari jauh, ya, enaknya, masya Allah. Baik, demikian mudah-mudahan